Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ulfa Rofianita dari kelas MJ 701 akan mempresentasikan terkait mata kuliah etika bisnis, praktik monopoli dengan berita terkait diduga ada ketidakadilan layanan pengiriman Shopee dan Lazada diselidiki. Seperti yang saya katakan bahwa berita yang saya ambil berasal dari Kompas dengan link tertera. Nah, pada berita ini dengan judul diduga ada ketidakadilan layanan pengiriman Shopee dan Lazada diselidiki. Secara ringkas, KPPU memanggil Direksi Shopee dan Lazada untuk memberikan keterangan karena diduga mereka melakukan setting algoritma pada aplikasi Shopee dan Lazada terkait monopoli jasa pengiriman mereka sendiri. Jadi untuk aplikasi Shopee dan Lazada ini algoritma dashboardnya sudah diarahkan untuk memilih pengiriman baik SPX standar atau GNT maupun Lazada dengan Lex-nya. Nah, dalam hal ini KPPU kemudian melakukan investigasi lebih lanjut dan akan membawa ke pengadilan apabila tercapai minimal 2 alat bukti. Selanjutnya, adapun sektor bisnis yang terdampak atas isu dugaan monopoli jasa pengiriman oleh Shopee dan Lazada antara lain yang pertama tentunya sektor e-commerce. Jadi persaingan antar platform terganggu karena adanya praktik yang menguntungkan afiliasi internal yaitu ShopeeX dan Lex oleh Lazada. Selain itu juga berdampak pada sektor jasa logistik dan kurir karena perusahaan jasa dengan pengiriman independen atau pihak ketiga kehilangan akses pasar karena algoritma platform mengarahkan pesanan secara eksklusif ke jasa kirim milik grup perusahaan seperti SPX dan Lex. Tentunya yang berdampak lagi yaitu pada sektor UMKM atau seller. Jadi penjual di platform kehilangan otonomi untuk memilih jasa kirim yang paling efisien dan termurah bagi pelanggan mereka untuk bisa ditampilkan di layanan pengiriman produk mereka. Selanjutnya, analisa teori etika bisnis. Adapun teori-teori etika bisnis yang dilanggar, pertama ada pelanggaran prinsip keadilan. Yang kedua, adanya pelanggaran prinsip saling menguntungkan dan pelanggaran prinsip otonomi. Yang ini semua mengarah pada teori pasar monopoli dan oligopoli. Nah, dugaan Shopee dan Lazada ini melakukan anti persaingan agar dapat berjaya secara tunggal. Nah, tindakan mendikte pilihan jasa kirim merupakan bentuk manipulasi pasar yang menghalangi penjual lain, yaitu jasa kurir lain masuk ke pasar tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran prinsip etika bisnis yang pertama prinsip keadilan, yaitu etika menuntut keseimbangan hak dan kewajiban serta penetapan harga yang layak ini dilanggar karena praktik monopoli dianggap bertentangan dengan rasa keadilan karena telah membatasi pilihan dan memaksakan harga atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu prinsip saling menguntungkan. Jadi bisnis seharusnya menciptakan win-win solution dengan menutup akses bagi jasa kirim lain. Platform hanya menguntungkan diri sendiri atau internalnya dan merugikan kompetitor serta konsumen dapat kehilangan pilihan layanan terbaiknya. Selanjutnya, prinsip yang dilanggar adalah prinsip otonomi, di mana penjual dan pembeli seharusnya memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, praktik pengarahan otomatis ini melanggar kebebasan bertindak yang dilandasi tanggung jawab. Selanjutnya, pihak yang terdampak. Adapun pihak yang terdampak dari monopoli jasa pengiriman logistik oleh Shopee dan Lazada yang pertama adalah tentunya pesaing logistik ya, atau yang bisnis yang berjalan pada bidang logistik karena terjadi hambatan masuk atau barriers to entry yang membuat perusahaan logistik lain sulit bersaing secara sehat meskipun mereka mungkin lebih efisien, efektif, dan menguntungkan pelanggan. Yang kedua, tentunya terdampak pada konsumen karena konsumen tidak memiliki banyak pilihan atau lack of
choice. Jika jasa kirim afiliasi tersebut mengalami kendala atau lebih mahal, konsumen harus terpaksa menerimanya karena apa yang tersedia di pasar itulah yang menjadi pilihan satu-satunya mereka. Yang ketiga juga masyarakat, karena secara makro hal ini bertentangan dengan prinsip utilitarian karena tidak menghasilkan sumber daya secara efektif di masyarakat. Nah, monopoli cenderung menciptakan ketidakadilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan sektor logistik nasional secara keseluruhan. Selanjutnya, ada pun rekomendasi solusi yang saya berikan untuk permasalahan terkait monopoli jasa logistik oleh Shopee dan Lazada. Yang pertama, kita harus menerapkan antitrust law atau regulasi yang jelas. Jadi, pemerintah melalui KPPU harus bertindak tegas menggunakan instrumen hukum untuk memecah dan membatasi praktik-praktik penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang tidak sehat, misalnya monopoli tadi. Yang kedua, harus ada restorasi prinsip kejujuran dan transparansi. Jadi, platform harus jujur dalam mengelola algoritmanya, baik pencarian maupun opsi jasa kirimnya, tanpa menyembunyikan pasal atau mekanisme tertentu yang merugikan salah satu pihak, baik konsumen, kurir lain, maupun dalam sektor bisnis. Yang ketiga, harus diberlakukan kembali sistem pilihan atau otonomi. Nah, mengembalikan hak penjual dan pembeli untuk memilih jasa pengiriman ini berdasarkan kualitas dan layanan serta harga untuk menciptakan kembali pasar persaingan yang sempurna, yang adil bagi semuanya dan tidak ada pengarahan algoritma oleh aplikasi tersebut. Yang terakhir, pengawasan melalui regulasi pemerintah. Nah, ini pemerintah sangat berperan besar dalam proses pelaksanaan ekonomi pada masyarakat karena dengan regulasi yang baik, maka tentunya akan membawa manfaat dan harus diawasi secara ketat agar tidak ada penyalahgunaan aturan atau diskriminasi dan monopoli ataupun lainnya. Sekian penjelasan saya terkait mata kuliah etika bisnis pada bab monopoli. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.